Kasus fraud masih marak terjadi di Indonesia. Menurut survei SCFE pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa skema korupsi dan penyalahgunaan aset merupakan kasus fraud terbanyak di Indonesia dengan 41,4% pihak yang paling dirugikan merupakan industri keuangan perbankan. Sehingga berbagai upaya pencegahan dan investigasi harus dilakukan. Selaras dengan hal tersebut, kami dari tim Veritas dengan saya Agung, Sasa, dan Kayla akan mempresentasikan analisis audit investigatif kami pada studi kasus pembelian hard drive oleh divisi IT pada cabang perusahaan perbankan nasional. Dugaan fraud terjadi dikarenakan terdapat transaksi pembelian satu set hard drive yang dilakukan secara langsung oleh divisi IT cabang perusahaan perbankan dengan nilai transaksi material yang tergolong wajar, di mana transaksi pembelian dilakukan pada vendor beralamat di area residensial yang tidak terotorisasi. Dalam melakukan analisis dugaan fraud atas transaksi tersebut, kami menggunakan fraud teori yang terdiri atas tindak pidana korupsi, penyalahgunaan aset, serta manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan informasi yang diketahui pada kasus, kami mengidentifikasi adanya dugaan fraud berupa tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan aset. Lalu, mengapa kami membuat asumsi tersebut? Berikut merupakan langkah yang kami gunakan dalam membuktikan adanya fraud. Dalam hal ini, kami menggunakan pendekatan 5W plus 2H. Yang pertama adalah fraud apa yang terjadi. Melalui informasi yang disajikan, kami mengidentifikasi adanya dua dugaan fraud. Yang pertama adanya indikasi tindak pidana korupsi dan fraud kedua berupa penyalahgunaan aset. Pihak yang terlibat dalam fraud atas pembelian hard drive diantaranya yaitu divisi IT, divisi logistik, serta pimpinan cabang. Untuk mengetahui alasan terjadinya fraud tersebut, kami menggunakan teori fraud heksagon yang dikembangkan oleh Fosinas pada tahun 2019. Di antaranya yaitu stimulus, adanya tekanan untuk mendapatkan harga perangkat hard drive yang lebih rendah serta tekanan finansial dari ketiga pihak tersebut. Yang kedua adalah ego atau sikap superioritas pelaku fraud. Rasionalisasi, di mana pelaku membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Opportunity, adanya kesempatan untuk melakukan fraud karena lemahnya pengendalian internal. Selanjutnya kolusi, pihak yang diduga berkolusi yaitu divisi IT, divisi logistik, serta pimpinan cabang. Dan capability, fraud terjadi karena divisi IT bekerja sama dengan divisi logistik yang memiliki wewenang dalam pengadaan barang dan pimpinan cabang yang memiliki kemampuan serta kuasa untuk memberikan persetujuan otorisasi atas pengadaan barang. Selanjutnya, tempat terjadinya fraud, yaitu pada cabang perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan, khususnya pada divisi IT. Kami meyakini fraud sudah terjadi sejak awal perencanaan pengadaan barang hingga proses pembayaran serta administrasi. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan atas fraud tersebut, kami menggunakan metode penghitungan kerugian total loss, di mana dalam metode tersebut kerugian dihitung berdasarkan seluruh jumlah yang dibayarkan atas transaksi pembelian hard drive. Sehingga besarnya kerugian yang ditimbulkan pada kasus tersebut, kami berasumsi maksimal sebesar voucher pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk transaksi atas pembelian hard drive oleh divisi IT. Selanjutnya, how yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Selanjutnya, kami mengindikasikan 6 kronologis kejadian. Pertama, perencanaan pembelian hard drive secara kolusi oleh divisi IT, logistik, dan pimpinan cabang. 2. Pembuatan purchase order oleh divisi logistik yang diberikan kepada vendor. 3. Proses transaksi barang dilakukan secara langsung oleh divisi IT, padahal seharusnya dilakukan oleh divisi logistik. 4. Proses pembayaran transaksi dilakukan oleh divisi logistik. 5. Pemalsuan voucher dan faktur transaksi dilakukan dengan cara markup harga pembelian. Dan yang terakhir, pembagian keuntungan margin transaksi oleh divisi IT, logistik, dan pimpinan cabang. Kami juga mengindikasikan 2 ketidakwajaran dan penyimpangan pada kasus ini. Pertama, transaksi pembelian dilakukan pada alamat vendor yang tidak terotorisasi dan bernilai wajar, sehingga terdapat indikasi praktik penyelewengan terhadap peraturan pengadaan barang perusahaan dan markup harga yang melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.
2. Pembelian hard drive yang dilakukan langsung oleh divisi IT pada alamat residensial, sehingga terindikasi praktik perbuatan melawan hukum berupa kolusi ketiga pihak guna memperkaya diri yang melanggar Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Atas ketidakwajaran dan dugaan tersebut, kami menyusun perencanaan audit investigatif yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, penelaahan informasi awal. Dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh informasi, menganalisis, memberikan hipotesis awal, dan keputusan apakah proses audit perlu dilanjutkan. Dalam hal ini, kami menduga terjadi fraud dengan skema korupsi dan penyalahgunaan aset, sehingga perlu adanya tindak lanjut audit investigatif. Tahap selanjutnya berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang merupakan program audit akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Mari kita bahas langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan audit investigatif secara terperinci. Yang pertama adalah dengan perencanaan audit. Perencanaan audit dilakukan untuk menjamin pemahaman terhadap pelaksanaan pengadaan hard drive di cabang perusahaan serta tercapainya hasil audit yang efisien dan efektif. Perencanaan ini dilakukan dengan yang pertama, mempelajari prosedur pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya pada kantor cabang perusahaan perbankan. Yang kedua, melakukan pengumpulan dokumen atau bukti yang diperlukan sesuai dengan daftar informasi tambahan. Yang ketiga, dengan menganalisis bukti dan dokumen pendukung. Dan yang terakhir, dengan menyusun hasil analisis yang telah dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit kami melakukannya dengan 2 tahapan. Yang pertama adalah dengan pengujian sistem pengendalian internal, dan yang kedua adalah dengan pengujian substantif atas transaksi. Dalam pengujian sistem pengendalian internal, dilakukan untuk menguji apakah sistem pengendalian internal pada cabang perusahaan terkait dengan pembelian aset efektif dalam mencegah fraud. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan teknik yang pertama, pemahaman sistem pengendalian internal dan fungsi pembagian tugas pada proses pengadaan hard drive, dan yang kedua dengan menganalisis kelemahan penerapan sistem pengendalian internal pada kantor cabang perusahaan perbankan. Untuk program yang kedua yaitu pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah transaksi pembelian hard drive dilakukan, dicatat, dan diposting benar terjadi sesuai dengan voucher transaksi pada buku besar. Pada pengujian ini dilakukan dengan teknik yang pertama pengecekan fisik, yang kedua melakukan konfirmasi kepada pihak lain terkait dengan transaksi, yang ketiga wawancara dengan pihak terlibat, yang keempat tracing dokumen transaksi, yang kelima perbandingan nilai transaksi, dan yang keenam adalah pengecekan dokumen yang telah didapatkan sebelumnya. Untuk tahapan yang terakhir adalah pelaporan audit. Pelaporan audit bertujuan untuk menghasilkan output atas audit berupa laporan hasil audit yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh kertas kerja audit, selanjutnya mendokumentasikan seluruh tahapan audit investigasi termasuk perencanaan, pengumpulan bukti, barang bukti, wawancara, dan konfirmasi dengan pihak ketiga. Yang terakhir adalah menyusun laporan hasil audit menggunakan seluruh informasi yang ada. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa teori yang digunakan dalam membuktikan adanya dugaan fraud antara lain fraud tree teori dan hexagon teori, serta langkah yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan 5W plus 2H. Dugaan fraud yang dilakukan pada kasus tersebut berupa korupsi dengan skema pembelian dengan markup harga dan penyalahgunaan aset melalui skema penagihan. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jangto UU Nomor 1 Tahun 2023. Atas hipotesis tersebut, maka diperlukan program audit investigatif yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Atas kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh cabang perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud, yaitu yang pertama, meningkatkan serta menerapkan sistem pengendalian internal khususnya pada transaksi pengadaan barang. Yang kedua, meningkatkan fungsi pemisahan tugas guna meminimalisir penyelewengan wewenang atas pengadaan barang khususnya pada cabang perusahaan. Dan yang terakhir adalah membentuk dan menerapkan whistleblowing system sebagai sarana pengaduan jika terdapat dugaan fraud dalam lingkungan perusahaan. Demikian analisis audit investigatif kami pada transaksi pembelian hard drive oleh divisi IT pada cabang perusahaan perbankan nasional. Kami dari tim Veritas, sekian dan terima kasih.